Di jantung Eropa Utara, di antara rawa-rawa Baltik dan dataran rendah Jerman, berdiri sebuah kekuatan yang tumbuh dari akar yang tampaknya sederhana, namun menjadi salah satu negara militer yang paling ditakuti pada masanya. Kekuatan tersebut adalah Kekaisaran Prusia. Kekaisaran Prusia dikenal bukan sekedar negara dengan pasukan yang kuat, melainkan sebuah masyarakat yang dibentuk oleh militerisme dan etos kerja keras yang sangat tinggi. Ketika sebagian besar kerajaan Eropa mengandalkan kemegahan istana dan kekayaan koloni-koloninya, Prusia membangun kekuatannya melalui ketertiban, organisasi, dan pengabdian kepada negara, dan lantas menciptakan identitas unik yang memadukan ambisi politik dengan keunggulan militer. Keistimewaan Prusia terletak pada kemampuannya dalam mengubah keterbatasan menjadi sebuah keunggulan. Wilayahnya yang terpencar-pencar, minim sumber daya alam, dan dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan besar seperti Austria, Rusia, dan juga Perancis justru memaksa negara ini untuk mengembangkan administrasi yang rapi dan tentara yang efisien. Dari pasukan infanteri yang terkenal dengan ketepatan manuvernya hingga kebijakan wajib militer yang melahirkan budaya disiplin nasional, Prusia menjadikan kekuatan militer sebagai pondasi eksistensinya, dan bahkan istilah negara yang memiliki tentara sering dilekatkan pada Prusia untuk menegaskan betapa militer bukan hanya alat pertahanan saja, melainkan sebuah jantung kehidupan dari negara tersebut. Di balik derap langkah pasukan dan dentuman meriam, Prusia juga menorehkan peran penting dalam pembentukan wajah politik Eropa. Kebijakan para penguasanya yang visioner, mulai dari raja-raja yang ambisius hingga negarawan yang lihai, mendorong proses penyatuan bangsa-bangsa Jerman dan mengubah keseimbangan kekuatan benua Eropa. Dari panggung diplomasi hingga medan peperangan, Prusia menjadi simbol kemajuan organisasi negara modern, sebuah kerajaan yang lahir dari tekad untuk bertahan, berkembang, dan akhirnya berhasil menentukan arah sejarah Eropa. Asal-usul Prusia berakar pada perpaduan etnis, politik, dan juga dinamika kekuasaan yang berlangsung di kawasan pesisir timur Laut Baltik, terutama di wilayah yang kini mencakup sebagian besar Polandia Timur Laut, Kaliningrad, dan juga Lituania bagian barat. Nama Prusia sendiri berasal dari kata Prusa atau Borusia yang merujuk pada suku-suku Baltik Barat kuno yang disebut Prusia atau Prusian kuno, sebuah kelompok etnis yang memiliki bahasa, kepercayaan, dan juga adat istiadat tersendiri yang berbeda dari bangsa Slavia, Jermanik, maupun Skandinavia di sekitarnya. Suku-suku Baltik ini pun diperkirakan bermigrasi ke wilayah tersebut sejak awal milenium pertama Masehi, memanfaatkan kondisi geografis yang kaya hutan, rawa, dan juga pantai berpasir yang terlindungi oleh laguna. Mereka hidup sebagai petani, pemburu, dan juga pedagang, serta membentuk komunitas-komunitas kecil yang terikat melalui ikatan kekerabatan dan pemujaan kepada berhala. Bahasa Prusia kuno yang digunakan masyarakat ini merupakan bagian dari rumpun bahasa Baltik yang satu keluarga dengan Lituania dan juga Latvia, namun memiliki kosakata dan tata bahasa khas yang mencerminkan perkembangan yang terisolasi. Kepercayaan religius mereka yang bersifat paganistik dengan pemujaan terhadap dewa-dewa alam seperti Perkunas atau dewa petir dan Patolo atau dewa kematian, serta praktik ritual yang melibatkan hutan keramat dan juga api suci. Struktur sosialnya cenderung terdesentralisasi dan terdiri atas klan-klan yang masing-masing dipimpin oleh tetua atau kepala perang. Ketiadaan otoritas pusat yang kuat membuat mereka rentan terhadap penetrasi kekuatan luar, terutama ketika jalur perdagangan Laut Baltik mulai dilirik bangsa-bangsa tetangga pada awal abad pertengahan. Kontak awal antara Prusia kuno dengan dunia luar terjadi melalui perdagangan dan juga penjelajah dari Skandinavia serta Slavia yang mulai memperkenalkan komoditas dan pengaruh budaya baru. Namun perubahan paling menentukan dimulai pada abad ke-12 ketika ekspansi kekristenan di Eropa Timur mendorong misi penyebaran agama ke wilayah Baltik. Suku-suku Prusia yang masih menganut paganisme dipandang sebagai target utama oleh para penguasa Polandia dan juga misionaris Jerman. Upaya politik untuk mengkristenkan Prusia yang dimulai oleh Adipati Mazovia memicu serangkaian konflik bersenjata karena penduduk setempat menolak penaklukan religius dan mempertahankan kepercayaan leluhur mereka. Situasi ini pun lantas melatar belakangi pemanggilan Ordo Teutonik oleh Adipati Konrad dari Mazovia pada awal abad ke-13. Ordo Teutonik, sebuah organisasi militer religius Jerman yang sebelumnya aktif di Tanah Suci, diberikan mandat untuk menaklukkan dan juga mengkristenkan warga Prusia. Kedatangan Ordo ini pun menjadi titik balik besar dalam sejarah asal-usul Prusia sebagai entitas politik. Pasukan Teutonik melancarkan kampanye militer sistematis yang dikenal sebagai Perang Salib Prusia dan menaklukkan suku-suku lokal melalui perang bertahun-tahun yang brutal. Perlahan namun pasti, benteng-benteng batu dibangun di seluruh wilayah dan lantas menggantikan desa-desa kayu suku Prusia.
banyak penduduk asli yang tewas, diperbudak, ataupun diusir, sementara sisanya dipaksa untuk masuk agama Kristen dan lantas berasimilasi. Proses penaklukan ini tidak hanya mengubah lanskap budaya, tetapi juga menandai kelahiran Prusia dalam pengertian yang baru, dari sebuah tanah suku pagan menjadi negara kesatria militeristik di bawah kekuasaan Ordo Teutonik. Para kesatria yang mendirikan pusat-pusat kekuasaan seperti di Marienburg dan juga Königsberg yang menjadi simbol pemerintahan dan juga benteng kekuatan Jermanik di wilayah Baltik. Dan disinilah istilah Prusia mulai merujuk bukan hanya kepada penduduk asli saja, tetapi pada entitas teritorial yang dikelola dengan disiplin feodal ordo militer. Keberadaan administrasi Jerman membawa pengaruh budaya, hukum, dan juga bahasa yang semakin mendominasi, sehingga bahasa Prusia kuno perlahan punah pada abad ke-17. Meskipun Ordo Teutonik berkuasa, namun kemundurannya tak dapat dielakkan setelah kekalahan Ordo Teutonik pada Perang 13 tahun melawan Kerajaan Polandia pada abad ke-15. Selain itu, gelombang revolusi yang dicetuskan oleh reformis Protestan yang mulai melanda Eropa juga mempengaruhi arah kebijakan para pemimpin Ordo Teutonik tersebut. Pusat perubahan pun terjadi pada masa kepemimpinan Albert dari Hohenzollern, Grandmaster Ordo Teutonik yang diangkat pada tahun 1511. Albert yang berasal dari keluarga bangsawan Brandenburg menyadari bahwa mempertahankan model pemerintahan teokratis Ordo tidak lagi realistis di zaman tersebut. Dalam kondisi kebuntuan, Albert melakukan langkah diplomasi dengan Raja Polandia, yakni Sigismund I, sambil memanfaatkan pengaruh gagasan reformasi yang diperkenalkan oleh Martin Luther. Saran Luther agar Albert lepaskan status religiusnya dan mengubah wilayah Ordo menjadi kadipaten sekuler membuka jalan bagi perubahan yang mendasar. Pada tahun 1525, Albert secara resmi membubarkan kekuasaan religius Ordo Teutonik di wilayah Prusia Timur dan lantas memproklamirkan dirinya sebagai adipati duniawi dengan gelar Adipati Prusia. Transformasi ini pun diresmikan melalui perjanjian Krakow dan juga Homagium Prusia atau Prussian Homage, di mana Albert bersumpah setia kepada Raja Sigismund I dari Polandia. Dengan perjanjian tersebut, Kadipaten Prusia menjadi negara sekuler pertama yang secara resmi menganut Lutheranisme sebagai agama resmi dan berdiri sebagai kadipaten warisan turun-temurun di bawah kedaulatan mahkota Polandia. Perubahan ini tidak hanya mengakhiri kekuasaan militer keagamaan yang telah berlangsung berabad-abad lamanya, tetapi juga menandai lahirnya entitas politik baru yang memiliki potensi berkembang sebagai kekuatan regional. Kadipaten Prusia kemudian memperoleh pengakuan sebagai sebuah wilayah dengan pemerintahan sipil yang terorganisasi, memanfaatkan sisa-sisa struktur administratif Ordo untuk membangun birokrasi yang jauh lebih modern. Statusnya sebagai kadipaten yang secara hukum merupakan vasal Polandia, memberikan Albert ruang untuk menata kekuasaan internal tanpa tekanan besar dari kekuatan eksternal, sekaligus menjaga hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangganya. Memasuki abad ke-17, perubahan drastis terjadi pada Kadipaten Prusia. Sepanjang periode 1618 hingga 1701, menandai proses panjang di mana Kepangeran Brandenburg dan Kadipaten Prusia, dua entitas yang sebelumnya terpisah secara politik, perlahan membentuk kerangka kekuatan yang kelak menjadi cikal bakal kerajaan Prusia. Dinasti Hohenzollern yang sejak abad ke-15 telah menguasai Brandenburg memegang peranan sentral dalam transformasi ini melalui kebijakan diplomasi, pernikahan, manuver politik, serta pembentukan birokrasi dan militer yang lebih terpusat. Awal fase ini dimulai pada tahun 1618 ketika garis pewaris Kadipaten Prusia dihapuskan dan lantas hak waris jatuh ke Elektor Brandenburg bernama George Wilhelm. Melalui pernikahan dan perjanjian yang sudah lama disiapkan, Hohenzollern secara resmi menyatukan Brandenburg dan juga Prusia dalam satu mahkota personal union. Meskipun demikian, kesatuan itu hanya bersifat dinastik karena Kadipaten Prusia tetap berada di bawah kedaulatan Polandia, sementara Brandenburg sendiri adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Struktur ganda ini menciptakan tantangan pemerintahan yang rumit, akan tetapi juga membuka peluang politik yang lebih besar. Tahun-tahun awal pemerintahan George Wilhelm diwarnai oleh gejolak perang 30 tahun yang terjadi sepanjang tahun 1618 hingga tahun 1648. Posisi Brandenburg Prusia yang terjepit di antara kekuatan besar seperti Swedia, Polandia, Lituania, Kekaisaran Habsburg, dan juga Denmark membuat kebijakan luar negeri menjadi sangat labil. George Wilhelm berusaha untuk menjaga netralitasnya, akan tetapi tekanan militer dari pasukan Katolik dan juga Protestan memaksanya untuk terus-menerus menggeser strateginya. Wilayah Brandenburg mengalami serangkaian pendudukan secara silih berganti, penjarahan, serta kerusakan ekonomi yang sangat parah.
Kelemahan kepemimpinan George Wilhelm menonjol karena ia gagal melindungi tanahnya dari kehancuran, sehingga muncul kebutuhan mendesak akan sistem pertahanan dan juga administrasi yang lebih kuat. Transformasi sesungguhnya dimulai ketika Friedrich Wilhelm, putra dari George Wilhelm, naik tahta pada tahun 1640 sebagai Elector Brandenburg. Dikenal sebagai Der Grob Kurfürst atau pemilih agung, Friedrich Wilhelm segera mengambil langkah untuk memulihkan kekuasaan dan mengurangi ketergantungan kepada para bangsawan wilayah atau bernama Janker. Ia membentuk tentara tetap yang dibiayai melalui sistem pajak baru yang memotong sebagian hak feodal para bangsawan. Meskipun pada awalnya menghadapi perlawanan, Friedrich Wilhelm memanfaatkan ancaman eksternal sebagai alasan untuk memusatkan kekuasaan. Keberhasilannya dalam menggalang dukungan Janker dengan imbalan hak penguasaan atas petani, memperkuat basis militer, dan sekaligus mempertahankan struktur sosial yang hierarkis. Di bidang diplomasi, Friedrich Wilhelm juga menunjukkan kelincahan luar biasa di mana ia berhasil memanfaatkan rivalitas antara Swedia, Polandia, dan juga Habsburg untuk memperluas kedaulatan Prusia. Melalui perjanjian Olivia pada tahun 1660, ia berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan penuh atas Kadipaten Prusia dan lantas membebaskan wilayah itu dari suzerenitas Polandia. Pencapaian ini terbilang penting karena untuk pertama kalinya Hohenzollern memegang satu wilayah di luar Kekaisaran Romawi Suci yang sepenuhnya independen. Keberhasilan ini pun lantas menjadi pondasi legal dan juga politik bagi perkembangan negara Prusia yang lebih mandiri. Friedrich Wilhelm juga menata ulang ekonomi dan juga sistem administrasi. Ia mengundang pengungsi Huguenot dari Perancis melalui Edict of Potsdam pada tahun 1685 yang membawa keahlian kerajinan, perdagangan, dan teknologi baru. Kebijakan ini juga memperkuat basis ekonomi yang sebelumnya porak-poranda akibat peperangan. Di sektor fiskal, ia membangun birokrasi pajak yang efisien dan memastikan pendanaan stabil bagi angkatan bersenjata. Sistem pemerintahan yang lebih rasional dengan pejabat profesional dan menggantikan peran dominan kaum bangsawan menjadi ciri khas model administrasi dari Hohenzollern. Dalam bidang militer, Friedrich Wilhelm menekankan disiplin dan efisiensi di mana tentara tetap yang dibentuk meskipun tidak sebesar kekuatan besar seperti Prancis ataupun Austria terkenal terlatih dan mampu bergerak dengan cepat. Angkatan bersenjata ini tidak hanya berfungsi sebagai pertahanan saja, namun juga sebagai sebuah alat diplomasi. Kesiapan militer memungkinkan Brandenburg Prusia untuk menegosiasikan posisi menguntungkan dalam perjanjian internasional dan lantas memperluas pengaruh di wilayah Baltik dan sepanjang Sungai Rhine. Sepeninggal Friedrich Wilhelm pada tahun 1688, kekuasaan pun berpindah ke putranya, yakni Friedrich III. Meskipun tidak setangguh ayahnya, Raja Friedrich III melanjutkan kebijakan konsolidasi administrasi dan juga militer. Ia menekankan kemegahan istana dan budaya sebagai sarana untuk meningkatkan prestise Hohenzollern di mata Eropa. Di bawah masa pemerintahannya, Berlin mulai berkembang sebagai pusat politik dan juga kebudayaan dengan pembangunan istana, akademi ilmu pengetahuan, serta pengembangan infrastruktur yang mempertegas identitas Brandenburg Prusia sebagai kekuatan yang sedang bangkit. Salah satu langkah penting Friedrich III adalah mengupayakan pengakuan monarki bagi wilayah Prusia. Dengan memanfaatkan keterlibatan Brandenburg Prusia dalam Perang Suksesi Spanyol pada tahun 1701 dan dukungan dari Kaisar Leopold I dari Habsburg, Friedrich III berhasil memperoleh izin untuk menobatkan dirinya sendiri sebagai raja di Prusia. Raja Friedrich III adalah penguasa Kadipaten Prusia dan Markgraf Brandenburg, dua wilayah yang meskipun berada di bawah kekuasaan keluarga Hohenzollern memiliki status hukum yang berbeda. Brandenburg berada di dalam Kekaisaran Romawi Suci dan tunduk pada otoritas kaisar. Sementara Kadipaten Prusia sejak perjanjian Wehlau pada tahun 1657 dan perjanjian Oliva pada tahun 1660 telah diakui sebagai wilayah berdaulat di luar kekuasaan kekaisaran maupun mahkota Polandia. Friedrich menyadari bahwa jika ia menyebut dirinya sebagai Raja Prusia akan menimbulkan penolakan keras dari kaisar dan negara-negara tetangganya karena dianggap mengklaim wilayah Prusia secara keseluruhan, termasuk wilayah Prusia Barat yang masih berada di bawah kendali Polandia. Oleh karenanya, ia lantas memilih gelar raja dalam Prusia yang secara hukum hanya merujuk pada bagian Prusia saja yang berada di bawah kekuasaan Hohenzollern, yakni Kadipaten Prusia. Gelar ini pun memberikan legitimasi monarki tanpa menyinggung kedaulatan pihak lain dan menghindari pelanggaran terhadap struktur feodal Kekaisaran Romawi Suci. Langkah Friedrich untuk menobatkan dirinya sendiri sebagai raja tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia membutuhkan persetujuan dari Kaisar Leopold I, penguasa Habsburg yang memimpin Kekaisaran Romawi Suci. Tanpa persetujuan ini, penobatan akan dipandang sebagai tindakan ilegal
dan dapat memicu konflik diplomatik bahkan militer. Friedrich sendiri memahami bahwa legitimasi kekaisaran merupakan kunci, sehingga ia menempuh jalur diplomasi yang panjang dan penuh dengan intrik. Negosiasi antara Brandenburg Prusia dan Wina berlangsung dengan penuh perhitungan. Kaisar Leopold pertama pada awalnya berhati-hati karena pengakuan gelar raja kepada seorang elektor akan menciptakan presiden berbahaya dan berpotensi untuk menggoyahkan hierarki kekaisaran. Namun situasi politik Eropa memberinya alasan untuk berkompromi pada hal ini. Pada akhir tahun 1690-an, Eropa tengah bersiap menghadapi perang suksesi Spanyol, sebuah konflik besar yang melibatkan hampir seluruh kekuatan besar Eropa. Kaisar Leopold pertama sangat membutuhkan sekutu dan Friedrich menawarkan bantuan militer serta dukungan politik dalam perang tersebut. Kesediaan Friedrich untuk menyediakan pasukan kepada kekaisaran menjadi kartu tawar yang menentukan. Dan sebagai imbalan atas dukungan tersebut, Kaisar Leopold pertama pada akhirnya setuju untuk mengakui Friedrich sebagai raja dalam Prusia, tetapi dengan beberapa syarat yang mengikat. Kesepakatan formal pun dicapai melalui konvensi Kronenvertrag pada tanggal 16 November tahun 1700. Dalam dokumen tersebut, Kaisar mengakui hak Friedrich untuk mengenakan mahkota kerajaan di wilayah Prusia yang berada di luar kekaisaran dengan ketentuan bahwa gelar tersebut hanya berlaku di Prusia saja dan tidak mengubah status Brandenburg sebagai wilayah kekaisaran. Dengan demikian, kompromi politik ini memungkinkan lahirnya sebuah kerajaan tanpa melanggar ketentuan konstitusional dari Kekaisaran Romawi Suci. Setelah berhasil memperoleh pengakuan secara resmi, Friedrich mempersiapkan upacara penobatan dengan penuh kemegahan. Ia menyadari bahwa kelahiran kerajaan baru harus diiringi dengan simbol-simbol kebesaran yang mampu menegakkan kedaulatan dan juga martabatnya di hadapan para penguasa Eropa lainnya. Friedrich pun lantas memilih Königsberg, ibu kota Kadipaten Prusia, sebagai lokasi penobatannya. Pemilihan ini sendiri syarat akan makna karena Königsberg terletak di luar kekuasaan kekaisaran sehingga menegaskan kedaulatan penuh kerajaan yang baru lahir tersebut. Persiapan pun berlangsung selama berbulan-bulan lamanya dengan perhatian yang sangat teliti pada detail penobatannya. Istana dipenuhi dekorasi yang mewah, jalan-jalan kota pun lantas diperindah dan undangan pun dikirim ke berbagai istana Eropa. Pakaian, mahkota, dan juga lambang kerajaan pun dirancang untuk menampilkan kemegahan dan kekuatan dari dinasti Hohenzollern. Mahkota kerajaan itu sendiri dibuat khusus untuk menandai transisi dari elektoralitas ke kerajaan dengan desain yang mencerminkan perpaduan tradisi Jerman dan juga aspirasi monarki dari seluruh Eropa. Penobatan pun berlangsung pada tanggal 18 Januari tahun 1701 di Aula Kastil Königsberg dalam sebuah upacara yang mencerminkan kemegahan monarki Eropa. Friedrich mengenakan jubah kebesaran yang dihiasi oleh permata, sementara istrinya, Sophie Charlotte, berdiri di sisinya sebagai permaisuri. Upacara tersebut dimulai dengan kebaktian keagamaan dan lantas menegaskan hubungan antara kekuasaan duniawi dan legitimasi ilahi sebelum diikuti dengan prosesi kenegaraan yang disaksikan oleh para bangsawan, pejabat tinggi, dan juga utusan asing. Dalam momen yang penuh simbolisme tersebut, Friedrich menempatkan mahkota di atas kepalanya sendiri, sebuah tindakan yang lantas menegaskan kedaulatan dan haknya untuk memerintah tanpa perantara. Tindakan ini sendiri berbeda dengan tradisi di mana seorang penguasa biasanya dimahkotai oleh perwakilan gereja ataupun Kekaisaran Romawi Suci. Dengan menobatkan dirinya sendiri, Friedrich mengirim pesan jelas bahwa kerajaan baru ini lahir dari kedaulatan internal, bukan dari anugerah eksternal. Di luar wilayah kastil, meriam ditembakkan dan lonceng kota pun dibunyikan, menandai lahirnya kerajaan Prusia di hadapan rakyatnya. Perayaan berlangsung selama beberapa hari dengan pesta, pertunjukan musik, dan jamuan yang dihadiri oleh para bangsawan serta perwakilan diplomatik asing. Meskipun sebagian penguasa Eropa memandang skeptis kerajaan baru ini, kemegahan upacara berhasil menegaskan bahwa Prusia kini berdiri sejajar dengan kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah Eropa. Penobatan Friedrich sebagai raja dalam Prusia membawa dampak secara langsung kepada tantangan politik Eropa itu sendiri. Dengan mahkota di kepalanya, Friedrich memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki kebangsawanan Eropa dan juga Jerman, meskipun secara hukum ia tetap menjadi elektor dalam Kekaisaran Romawi Suci. Gelar kerajaan memberinya prestise diplomatik yang jauh melampaui status elektor, membuka jalan bagi hubungan yang lebih setara dengan raja-raja besar seperti penguasa Inggris, Perancis, dan juga Rusia. Namun kelahiran kerajaan baru ini juga menimbulkan kecurigaan serta ketegangan. Beberapa negara tetangga, terutama Polandia dan juga Swedia, memandang pengangkatan Friedrich sebagai sebuah ancaman potensial terhadap keseimbangan kekuasaan di wilayah Baltik. Polandia secara khusus khawatir bahwa penggunaan gelar Prusia akan menjadi langkah awal bagi Hohenzollern untuk memperluas klaim ke wilayah Prusia Barat.
Meskipun gelar raja dalam Prusia secara teknis membatasi klaim tersebut, banyak pengamat politik memahami bahwa ambisi Friedrich dan keturunannya jauh melampaui batas hukum tersebut. Selain dampak diplomatik, kelahiran kerajaan Prusia membawa perubahan penting dalam tatanan internal pemerintahan. Raja Friedrich memanfaatkan status kerajaan untuk memperkuat legitimasi dinasti Hohenzollern dan mengkonsolidasikan kekuasaan pusat atas wilayah-wilayah yang tersebar. Gelar raja memberikan landasan simbolis untuk menuntut loyalitas lebih besar dari para bangsawan lokal, memperluas otoritas administratifnya, dan memperkenalkan tata upacara kerajaan yang menegaskan hierarki baru di dalam negerinya. Friedrich juga mendirikan institusi-institusi baru yang menegaskan identitas kerajaan seperti Ordo Kebesaran, lambang kerajaan, dan sistem penghargaan bangsawan. Istana Berlin dan istana-istana lainnya diresmikan sebagai pusat kebudayaan yang menampilkan kemewahan khas monarki Eropa. Dengan cara ini, kelahiran kerajaan Prusia bukan sekedar perubahan gelar, tetapi transformasi menyeluruh dalam simbol, struktur, dan juga aspirasi politik. Berkuasanya Raja Friedrich pertama di kerajaan Prussia panjang 1701 hingga 1713 menandai fase penting dalam pembentukan Prusia sebagai kekuatan militer yang disegani di Eropa pada awal abad ke-18. Meskipun pemerintahannya lebih dikenal karena pencapaian diplomatik yang memungkinkan mahkotanya diakui secara internasional, Raja Friedrich pertama menaruh perhatian besar pada penguatan kapasitas militer sebagai pondasi legitimasi dan daya tawar politik. Upayanya tidak hanya menyangkut membangun angkatan darat dalam jumlah yang besar, tetapi juga pembentukan struktur komando, keuangan, dan budaya militer yang kelak menjadi ciri khas dari kerajaan Prusia. Sejak awal masa pemerintahannya, Friedrich pertama memandang tentara sebagai alat untuk mempertahankan status kerajaan yang baru diperolehnya. Ia mengalokasikan porsi besar anggaran negara untuk memperluas pasukan tetap atau standing army yang pada masanya telah mencapai lebih dari 40.000 prajurit, sebuah angka yang sangat besar bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dan kapasitas ekonomi dari Prusia itu sendiri. Rekrutmen dilakukan secara sistematis melalui kombinasi perekrutan sukarela, sistem kanton, dan kewajiban feodal yang memungkinkan pembentukan unit-unit reguler dengan kesiapan tempur tinggi. Penekanan diberikan kepada disiplin yang ketat, latihan rutin, standar seragam untuk menanamkan identitas kolektif dan ketaatan absolut pada rantai komando. Raja Friedrich pertama memanfaatkan jaringan perwira bangsawan dan juga birokrasi militer untuk memastikan keberlanjutan pasukan logistik, senjata, serta pendanaan. Ia mendirikan Dewan Militer atau Kriegsrat yang berfungsi mengatur administrasi pasukan, mengawasi persediaan, dan mengendalikan anggaran. Pajak khusus dan efisiensi fiskal diterapkan untuk menanggung biaya pemeliharaan tentara besar tanpa terlalu membebani keuangan negara. Kebijakan ini menempatkan militer sebagai prioritas tertinggi dalam pengelolaan sumber daya sekaligus memperkuat kontrol pusat atas provinsi-provinsi yang sebelumnya lebih longgar. Di bidang organisasi dan teknologi, Friedrich pertama mendorong modernisasi persenjataan, penggunaan artileri lapangan yang lebih efektif, dan penerapan taktik infanteri yang menekankan kecepatan manuver serta tembakan barisan. Latihan menembak dan formasi barisan disusun berdasarkan pengalaman perang besar di wilayah Eropa, terutama dari praktik militer Belanda dan Swedia yang pada masa tersebut dianggap sangat maju. Ia juga mendukung pendirian akademi militer untuk melatih perwira profesional, mengurangi ketergantungan kepada komandan asing, dan memastikan kontinuitas kepemimpinan. Militerisasi di bawah Raja Friedrich pertama tidak hanya dimaksudkan untuk peperangan, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan kemegahan monarkinya. Pasukan pengawal istana, terutama resimen grenadier raksasa yang terkenal karena tinggi badan para prajuritnya, menjadi simbol kebanggaan kerajaan dan juga alat propaganda yang memamerkan kekuatan fisik serta kedisiplinan Prusia di hadapan tamu-tamu asingnya. Parade militer, pertunjukan senjata, dan tata cara upacara kerajaan dirancang untuk menampilkan kekuatan yang teratur dan juga menakutkan dan lantas menegaskan status Prusia di antara kerajaan-kerajaan Jerman lainnya. Di kancah diplomasi, kehadiran tentara besar yang terlatih memberikan Raja Friedrich pertama posisi tawar dalam persekutuan Eropa, seperti Perang Suksesi Spanyol pada tahun 1701 hingga 1714. Walau keterlibatan langsung Prusia dalam pertempuran terbatas, namun ancaman potensi kekuatan daratnya memungkinkan Raja Friedrich untuk menegosiasikan pengakuan kedaulatan dan hak-hak teritorial dengan kekuatan besar lainnya, seperti Austria dan juga Prancis. Dengan demikian, kekuatan militer tidak hanya berperan sebagai instrumen perang saja, tetapi juga sebagai mata uang politik yang meningkatkan reputasi dan juga otonomi kerajaannya. Budaya militer yang dikembangkan pada era ini, yakni menanamkan pondasi bagi apa yang kelak dikenal sebagai tradisi militer Prusia,
di mana kedisiplinan ekstrim, efisiensi administrasi, dan pengutamaan angkatan darat di atas kepentingan sipil. Friedrich pertama memang belum mencapai reputasi agresif seperti penerusnya, yakni Friedrich Wilhelm pertama atau Friedrich kedua. Akan tetapi, langkah-langkahnya meneguhkan anggapan bahwa eksistensi negara bergantung pada kekuatan tentaranya. Dengan menempatkan militer sebagai jantung identitas kerajaan, ia lantas mengubah Prusia dari sekedar kerajaan baru menjadi sebuah kekuatan militer besar yang diperhitungkan dalam sistem kekuatan Eropa pada awal abad ke-18. Friedrich Wilhelm pertama tampil sebagai penerus langsung dari Raja Friedrich pertama dengan orientasi pemerintahan yang sangat berbeda dan menandai peralihan penting dalam arah kebijakan kerajaan Prusia. Setelah berhasil naik tahta, ia segera menunjukkan tekad untuk meninggalkan gaya pemerintahan mewah dan penuh simbol kemegahan yang menjadi ciri pendahulunya. Sebagai seorang raja baru, ia berfokus membentuk sebuah negara yang kuat, efisien, dan berorientasi pada kekuatan militer, memusatkan seluruh energi pemerintahannya pada disiplin, ketaatan, dan penguatan struktur internal kerajaan. Dalam perannya sebagai seorang penerus, Friedrich Wilhelm pertama menolak tradisi istana yang boros, memotong anggaran kerajaan secara drastis, dan menggantikannya dengan sistem administrasi yang ketat. Langkah ini sendiri menjadi simbol perbedaan visi yang tajam antara dirinya dan juga ayahnya, sekaligus memperlihatkan arah baru dalam pemerintahan Prusia di bawah kepemimpinannya. Sebagai seorang penerus, ia segera melakukan reorganisasi mendalam pada birokrasi dan sistem keuangan, serta memastikan seluruh pendapatan negara dialokasikan untuk memperkuat kekuatan militer dan juga pemerintahan. Keputusan-keputusan ini tidak hanya menegaskan karakternya sebagai seorang raja yang disiplin dan hemat, tetapi juga menunjukkan bagaimana ia menanggapi warisan dari pemerintahan Friedrich pertama dengan pendekatan yang jauh lebih praktis dan fungsional. Ia membangun aparatur negara yang efisien, memotong pengaruh bangsawan yang terlalu besar, serta mengawasi secara langsung kebijakan-kebijakan fiskal. Segala bentuk kemewahan yang diwariskan dari masa sebelumnya dipandang sebagai sebuah hambatan bagi kemajuan, sehingga ia menghapuskan pesta-pesta istana dan kemeriahan simbolik yang dulu menjadi kebanggaan ayahnya. Friedrich Wilhelm pertama juga menegaskan identitasnya melalui kebijakan militer yang sangat ambisius. Ia meningkatkan jumlah dan kuantitas pasukan, menjadikan Prusia salah satu negara dengan kekuatan militer paling terlatih di Eropa pada masanya. Kebijakan ini pun menandai perbedaan yang jelas dibandingkan kebijakan militer Friedrich pertama yang lebih moderat. Fokusnya bukan hanya pada kuantitas pasukan saja, namun juga pada disiplin yang keras yang ditanamkan di seluruh tingkatan militer dan lantas menciptakan reputasi tentara Prusia sebagai pasukan yang tangguh dan juga efisien. Upaya ini secara langsung memperlihatkan bagaimana Raja Friedrich Wilhelm pertama menafsirkan peran seorang penerus bukan sekedar melanjutkan kebijakan yang sudah ada, melainkan membentuk karakter baru bagi kerajaannya. Berbeda dari Friedrich pertama yang lebih terbuka pada gaya pemerintahan aristokratik dan diplomasi istana, Friedrich Wilhelm pertama mengedepankan keterlibatan langsung dalam setiap urusan pemerintahan, mulai dari administrasi lokal hingga perencanaan militer. Ketegasannya dalam menolak kemewahan dan menuntut pengabdian total dari para pejabatnya memperkuat posisi raja sebagai pusat kekuasaan mutlak. Setelah Raja Friedrich Wilhelm I mangkat dari jabatannya, posisinya lantas digantikan oleh Raja Friedrich II atau Friedrich Agung. Di bawah kepemimpinan Raja Friedrich II yang dijuluki The Great, kerajaan Prusia menjelma menjadi kekuasaan militer besar yang disegani di Eropa pada pertengahan abad ke-18. Masa pemerintahannya menandai puncak transformasi Prusia menjadi negara yang sepenuhnya berorientasi pada kekuatan militer, di mana seluruh struktur pemerintahan, ekonomi, dan kehidupan sosial diarahkan untuk mendukung supremasi angkatan bersenjata. Raja Friedrich II tidak sekedar meneruskan tradisi militeristik yang telah diletakkan para pendahulunya, tetapi juga menyempurnakannya menjadi sebuah sistem yang efisien, modern, dan sangat mematikan di medan peperangan. Kombinasi antara disiplin, inovasi taktik, dan pemanfaatan penuh sumber daya negara membuat Prusia yang secara geografis relatif kecil dan juga miskin mampu menandingi kekuatan raksasa seperti Austria, Perancis, dan juga Rusia. Inti dari kehebatan Prusia di bawah Raja Friedrich II terletak pada kualitas dan juga organisasi tentaranya. Tentara Prusia dibangun sebagai instrumen negara yang paling utama, di mana setiap kebijakan diarahkan untuk memperkuat kesiapan tempur. Raja Friedrich juga menekankan disiplin absolut, pelatihan keras, dan ketepatan mekanis dalam setiap manuvernya. Para prajurit dilatih hingga mampu menembakkan salvo tembakan musket dengan kecepatan dan ketepatan yang mengungguli pasukan Eropa lainnya. Drill yang terus-menerus menanamkan kebiasaan bergerak dalam formasi rapat, menjaga barisan bahkan di bawah tembakan musuh, dan mengeksekusi perintah dengan kecepatan luar biasa.
Disiplin ini tidak hanya menjadikan pasukan Prusia tangguh secara fisik, tetapi juga memberikan mereka keunggulan psikologis karena mampu menjaga ketenangan dalam situasi paling kacau. Keunggulan taktik yang diperkenalkan oleh Friedrich juga menjadi faktor kunci di mana ia terkenal dengan penggunaan oblique order atau serangan miring, sebuah manuver yang memungkinkan pasukan Prusia untuk memusatkan kekuatan pada satu sisi musuh dan mematahkan sayap lawan sebelum kekuatan utama mereka dapat bereaksi. Taktik ini menuntut koordinasi tingkat tinggi dan kecepatan gerak yang hanya dapat dicapai melalui disiplin yang luar biasa. Dalam pertempuran-pertempuran besar seperti pertempuran Leuthen pada tahun 1757 dan pertempuran Rosbach pada tahun 1757, Friedrich berhasil mengalahkan pasukan gabungan Austria, Prancis, dan sekutu mereka yang secara jumlah jauh lebih besar berkat penerapan manuver ini. Keberhasilan tersebut menegaskan reputasi Prusia sebagai kekuatan militer yang dapat menaklukkan lawan yang lebih besar melalui kecerdikan strategis dan ketangguhan tempur. Friedrich II juga melakukan reformasi struktural untuk memastikan keberlangsungan kekuatan militer. Kanton sistem yang diwarisi dari pendahulunya diperkuat untuk memastikan pasokan prajurit yang lebih stabil. Setiap distrik di Prusia diwajibkan untuk menyediakan sejumlah pemuda untuk dinas militer dan lantas menciptakan hubungan erat antara masyarakat sipil dan juga militer. Petani tetap dapat bekerja di lahan mereka, tetapi harus siap dipanggil sewaktu-waktu untuk pelatihan ataupun peperangan. Dengan sistem ini, Prusia mampu memelihara pasukan tetap yang besar tanpa sepenuhnya mengorbankan produktivitas ekonominya. Selain itu, Raja Friedrich II juga memperluas jaringan benteng strategis, memperkuat logistik, dan memastikan bahwa jalur suplai serta komunikasi selalu terjaga meskipun menghadapi musuh dari berbagai penjuru. Dalam bidang persenjataan dan teknologi, Friedrich juga memastikan pasukannya untuk menggunakan peralatan paling mutakhir. Artileri diperbaiki agar lebih ringan dan mobile dan lantas memungkinkan dukungan tembakan cepat dalam pertempuran manuver. Ia juga meningkatkan standar produksi senjata dan lantas memperkenalkan kaliber yang seragam untuk memudahkan pasokan amunisi. Perhatian terhadap detail teknis ini memastikan bahwa tentara Prusia tidak hanya unggul secara taktik, tetapi juga memiliki keandalan operasional tinggi, sebuah faktor yang kerap menentukan dalam sebuah pertempuran jangka panjang. Peran kepemimpinan pribadi Friedrich II tidak dapat dilepaskan dari kebesaran militer Prusia. Ia adalah raja sekaligus komandan lapangan yang memimpin langsung pasukannya dalam banyak pertempuran besar. Keberaniannya dalam mengambil resiko, kemampuannya dalam membaca situasi medan, dan keteguhannya dalam menghadapi tekanan menjadikannya sosok panutan bagi para prajuritnya. Bahkan, ketika menghadapi koalisi besar dalam Perang 7 tahun, Friedrich tetap mempertahankan inisiatif strategi dengan melakukan gerakan cepat untuk memecahkan kekuatan musuh satu persatu. Kepemimpinan karismatis ini menumbuhkan loyalitas tinggi dan semangat juang yang jarang tertandingi di Eropa kala tersebut. Selain dimensi taktis dan juga strategis, Friedrich juga memahami pentingnya diplomasi dalam menopang kekuatan militer. Ia menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara besar seperti Inggris yang memberikan dukungan finansial dan logistik selama Perang 7 tahun. Bantuan eksternal ini memungkinkan Prusia untuk mempertahankan operasi militer jangka panjang meski sumber daya domestik sangat terbatas. Kebijakan luar negeri yang cermat memastikan bahwa Prusia tidak terisolasi sekaligus memberikan Friedrich ruang untuk memanfaatkan kelemahan lawan dalam permainan kekuasaan Eropa. Semua elemen tersebut menjadikan Prusia di bawah Raja Friedrich II menjadi sebuah kekuatan militer besar yang dihormati sekaligus ditakuti. Dalam kurun waktu relatif singkat, negara yang sebelumnya dianggap kekuatan menengah berhasil mengukir reputasi sebagai salah satu kekuatan darat paling efektif di wilayah Eropa. Keunggulan ini bukan hanya hasil kekuatan materi, tetapi juga buah dari disiplin, inovasi, dan kepemimpinan yang memadukan visi strategis dengan ketelitian operasional. Proses panjang yang menghubungkan era reformis abad ke-16 dengan momen penyatuan Jerman pada abad ke-19 merupakan rangkaian perkembangan politik, sosial, dan keagamaan yang saling terhubung. Dimulai dari pecahnya kesatuan religius di Kekaisaran Romawi Suci, berbagai konflik dan perjanjian yang lahir dari reformasi Protestan yang lantas menciptakan pola fragmentasi yang bertahan selama berabad-abad lamanya. Reformasi yang dipicu oleh gagasan Martin Luther pada tahun 1517 menubuhkan jaringan negara-negara bagian untuk memeluk Lutheranisme, Calvinisme, atau tetap setia kepada Katolik. Kekaisaran Romawi Suci yang terdiri atas ratusan kerajaan, keuskupan, kota bebas, dan wilayah kepangeran berubah menjadi arena persaingan ideologi keagamaan yang menegaskan kedaulatan penguasa lokal. Prinsip cuius regio, eius religio yang diresmikan dalam perdamaian Augsburg pada tahun 1555 memberikan hak kepada setiap penguasa wilayah untuk menentukan agama resmi sehingga memperdalam kemandirian politik masing-masing negara bagian.
Dinamika ini pun lantas menyiapkan panggung bagi Perang 30 tahun pada tahun 1618 hingga tahun 1648, sebuah konflik besar yang awalnya bernuansa agama tetapi berkembang menjadi pertarungan kekuasaan Eropa. Perang tersebut menghancurkan ekonomi dan demografi banyak wilayah Jerman, memperkuat pemisahan teritorial, dan memaksa lahirnya perdamaian Westfalen. Perjanjian ini meneguhkan kedaulatan penuh lebih dari 300 entitas politik di dalam Kekaisaran Romawi Suci, sehingga otoritas kekaisaran menjadi lemah dan hanya bersifat secara simbolis. Walaupun secara formal masih ada Kaisar Habsburg, realita politik menempatkan Jerman dalam keadaan konfederatif yang longgar. Fragmentasi inilah yang menjadi ciri khas dari dunia Jerman selama 2 abad berikutnya, sekaligus hambatan utama untuk menuju persatuan. Pada abad ke-17 dan 18, 2 kekuatan besar muncul sebagai aktor dominan di antara ratusan negara bagian lainnya, yakni Austria di bawah dinasti Habsburg dan Prusia di bawah dinasti Hohenzollern. Austria dengan basis Katolik dan kekuasaan multinasional di Eropa Tengah mempertahankan peranan sebagai pelindung kekaisaran. Prusia sebaliknya berkembang dari Markgrafschaft Brandenburg menjadi kerajaan militer yang efisien dan berdisiplin tinggi. Rivalitas keduanya lantas menandai babak baru, yakni kompetisi hegemoni di wilayah Jerman. Perang-perang besar seperti Perang Penerus Austria pada tahun 1740 hingga tahun 1748 dan Perang 7 tahun yang terjadi pada tahun 1756 hingga tahun 1763 memperlihatkan kebangkitan Prusia di bawah Raja Friedrich II atau Friedrich yang Agung. Keberhasilan Prusia mempertahankan wilayah Silesia dan reputasi militernya lantas memperkuat daya tarik sebagai pemimpin potensial bangsa Jerman sekaligus gagasan penyatuan yang belum terartikulasi secara jelas. Sementara itu, di ranah intelektual, gerakan pencerahan Jerman dan perkembangan budaya atau Aufklärung memupuk kesadaran kultural bersama melalui bahasa, filsafat, dan juga sastra. Tokoh-tokoh seperti Kant, Herder, dan juga Goethe menumbuhkan rasa identitas yang melampaui batas negara bagian. Meskipun sifatnya kultural, kesadaran ini kelak menjadi modal penting bagi nasionalisme abad ke-19. Namun di akhir abad ke-18, kekuatan struktural tetap mendukung status quo di mana Kekaisaran Romawi Suci masih berdiri meskipun rapuh, Austria yang tetap mendominasi, dan Prusia yang terus memperkuat militernya. Terobosan dramatis terjadi ketika Revolusi Prancis dan era Napoleon mengubah lanskap politik Eropa. Invasi Prancis ke wilayah Jerman, pembentukan Confederation of the Rhine atau Konfederasi Rhine pada tahun 1806 dan penghapusan resmi Kekaisaran Romawi Suci oleh Kaisar Frans II memusnahkan kerangka politik lama. Di bawah pengaruh Napoleon, banyak negara bagian kecil digabung atau dihapus dan lantas mengurangi jumlah entitas politik dan membuka peluang restrukturisasi. Meskipun Prancis membawa dominasi asing, reformasi administratif, hukum, dan ekonomi yang diperkenalkan di banyak wilayah Jerman menyiapkan landasan modernisasi seperti penghapusan feodalisme dan juga kodifikasi hukum. Kekalahan Napoleon lantas menuntun pada Kongres Wina pada tahun 1815 yang melahirkan Konfederasi Jerman, sebuah persekutuan longgar yang terdiri dari 39 negara bagian di bawah kepemimpinan simbolis Austria. Konfederasi ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi struktur longgar dan hak veto dari Austria membuatnya sulit untuk menjadi instrumen penyatuan. Prusia yang memperoleh wilayah Ruhr yang kaya akan batu bara mulai memimpin pembangunan ekonomi dengan kebijakan modernisasi dan efisiensi birokrasi. Perbedaan pendekatan ini lantas menyiapkan panggung bagi pertarungan pengaruh antara Austria dan juga Prusia. Gerakan nasionalisme semakin berkembang setelah tahun 1815 di mana mahasiswa, intelektual, dan kaum burjois mendirikan perkumpulan seperti Burschenschaften yang menuntut konstitusi liberal dan penyatuan nasional. Pemerintahan Austria di bawah Kanselir Metternich merespon dengan penindasan melalui Karlsbad Dekret pada tahun 1819 yang membatasi kebebasan pers dan juga aktivitas politik. Namun gagasan persatuan tak bisa dibendung lagi dengan pemberontakan revolusioner Eropa pada tahun 1830 dan lantas menyatakan kembali aspirasi tersebut meskipun berhasil ditumpas. Dalam ranah ekonomi, Prusia berhasil menciptakan Zollverein atau Serikat Bea Cukai pada tahun 1834 yang menyatukan sebagian besar negara bagian Jerman dalam pasar bebas tanpa Austria di dalamnya. Keberhasilan Zollverein meningkatkan perdagangan, pertumbuhan industri, dan ketergantungan ekonomi pada Prusia sehingga memperkuat daya tarik kepemimpinannya. Revolusi pada tahun 1848 menjadi titik krusial ketika gelombang gerakan liberal dan juga nasionalis melanda seluruh Eropa. Di Frankfurt, Jerman, perwakilan dari berbagai negara bagian Jerman berkumpul dalam Frankfurter atau Majelis Nasional Frankfurt untuk menyusun konstitusi dan menawarkan mahkota Kaisar Jerman kepada Raja Prusia, yakni Friedrich Wilhelm keempat.
Namun raja menolak karena mahkota tersebut dianggap dari lumpur, bukan hasil dari kesepakatan para raja. Kegagalan revolusi Frankfurt menunjukkan kesulitan menyatukan Jerman melalui jalur liberal parlementer dan menegaskan bahwa penyatuan kemungkinan besar hanya dapat dicapai lewat kekuatan militer dan kebijakan dari atas. Setelah tahun 1848, Prusia di bawah pemerintahannya yang semakin otoriter memperkuat posisi ekonominya, sementara Austria semakin melemah akibat keragaman etnis dan kekalahan dalam konflik Italia. Kebangkitan Otto von Bismarck pada tahun 1862 sebagai Perdana Menteri Prusia menjadi momentum baru. Bismarck mengusung politik realpolitik yang menekankan kekuatan, yakni Eisen and Blood atau besi dan darah, ketimbang idealisme liberal. Strateginya adalah meminggirkan Austria dari urusan Jerman dan membentuk persatuan di bawah kepemimpinan Prusia. Langkah pertama dari Otto von Bismarck adalah memastikan kekuatan militer dan juga diplomatik. Perang Denmark pada tahun 1864 yang melibatkan Prusia dan juga Austria melawan Denmark memberi pengalaman kerjasama sekaligus sengketa atas wilayah Schleswig dan juga Holstein. Perselisihan pengelolaan wilayah ini sengaja dimanfaatkan oleh Bismarck untuk memancing perang dengan Austria. Dan hasilnya adalah Perang Austria-Prusia pada tahun 1866, di mana kemenangan cepat Prusia dalam pertempuran Königgrätz memaksa Austria untuk keluar dari urusan Jerman. Perdamaian Praha menghapus Konfederasi Jerman Lama dan membentuk Konfederasi Jerman Utara yang dipimpin oleh Prusia dan mencakup negara-negara Jerman Utara yang memiliki konstitusi federal modern. Tahap akhir penyatuan melibatkan negara-negara Jerman Selatan yang masih enggan untuk bergabung karena pengaruh Austria dan kekhawatiran dari pihak Katolik. Otto von Bismarck pun memanfaatkan sentimen nasional dengan memprovokasi Prancis melalui telegram Ems sehingga memicu perang Prancis-Prusia pada tahun 1870 hingga 1871. Kemenangan telak pasukan Prusia dan sekutunya atas Prancis, lantas penangkapan Kaisar Napoleon III, dan pengepungan Paris membangkitkan gelombang patriotisme Jerman. Di tengah euforia ini, para penguasa Jerman Selatan menerima penyatuan di bawah kepemimpinan Raja Prusia, yakni Wilhelm I. Pada 18 Januari tahun 1871, di Aula Cermin Istana Versailles, Wilhelm I diproklamirkan sebagai Kaisar Jerman atau Deutscher Kaiser, dan meskipun momen ini menandai berdirinya Kekaisaran Jerman, perjalanan menuju titik tersebut tidak bisa dipisahkan dari rangkaian panjang yang dimulai sejak masa reformasi. Reformasi melemahkan kesatuan keagamaan dan politik Kekaisaran Romawi Suci, menghasilkan fragmentasi yang memerlukan berabad-abad konflik, modernisasi ekonomi, dan kalkulasi kekuatan untuk akhirnya diatasi. Peran Prusia sebagai motor ekonomi, kekuatan militer, dan kepemimpinan politik menjembatani jurang antara dunia pasca reformasi yang terpecah dengan lahirnya negara bangsa Jerman modern.